Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C yang terdiri dari Ayu Purnamasari, NIM 2004016006, Muhammad Firmansyah, NIM 2004016019, akan membahas mengenai filsafat Barat pada abad ke-19. Beberapa tokoh yang akan kami bahas yaitu Heidegger, Schopenhauer, Comte. Dalam filsafat abad ke-19, tokoh pertama yang akan kami bahas yaitu George Wilhelm Friedrich Hegel. Riwayat hidupnya: George Wilhelm Friedrich Hegel atau biasa dikenal dengan nama Hegel merupakan ilmuwan filsafat yang lahir di Stuttgart 27 Agustus 1770. Pada usia 7 tahun, beliau telah mengikuti sekolah Latin dan masuk ke sekolah gimnasium. Lalu pada usia 18 tahun, Hegel mulai belajar teologi di Tübingen. Setelah tamat sekolah teologi pada tahun 1793, Hegel menjadi tutor di suatu keluarga di Switzerland dan di Frankfurt. Di samping itu juga, Hegel mengajar di Jena. Lalu pada tahun 1811, tepatnya saat usia 41 tahun, Hegel menikah dengan Mary von Tucher. Dan pada tahun 1816, beliau diangkat sebagai guru besar di Heidelberg. Kemudian pada tahun 1818 pindah ke Universitas Berlin, yang kemudian pada tahun 1830 Hegel diangkat sebagai rektor. Lalu Hegel meninggal pada tanggal 14 November 1831. Kemudian pemikiran Hegel tentang dialektika. Dialektika merupakan metode yang dipakai Hegel dalam memahami realitas sebagai perjalanan ide menuju pada kesempurnaan. Dialektika juga dapat dipahami sebagai teori tentang persatuan hal-hal yang bertentangan. Terdapat 3 unsur atau konsep dalam memahami dialektika, yaitu yang pertama, tesis, kemudian memunculkan lawan dari yang pertama disebut dengan antitesis. Dari pertarungan 2 unsur ini lalu memunculkan unsur ketiga yang mendamaikan keduanya, yang disebut sebagai sintesis. Supaya lebih jelas, kami berikan contoh dialektika, yaitu tentang bentuk negara. Tesisnya yaitu negara diktator. Negara ini hidup kemasyarakatan diatur dan warganya tidak bisa mempunyai kebebasan apapun. Kemudian antitesisnya ada negara anarki, yang dimana para warganya mempunyai kebebasan tanpa batas, tapi hidup kemasyarakatan menjadi kacau karena tidak ada yang mengatur. Lalu sintetisnya memunculkan negara konstitusional. Sintetis ini mendamaikan antara pemerintahan diktator dengan anarki menjadi demokrasi. Selanjutnya yaitu filsafat sejarah Hegel. Hegel berpendapat bahwa tugas seorang filsuf sejarah adalah menemukan rasionalitas sejarah, yakni arti dari tujuan dalam proses sejarah secara keseluruhan. Menurut Hegel, sejarah adalah perkembangan roh dalam waktu, sedangkan alam adalah perkembangan ide dalam ruang. Sistem menyeluruh Hegel ini dibangun di atas 3 unsur utama atau the Great Triad, yaitu ide, alam, dan roh. Ide dalam dirinya sendiri adalah sesuatu yang terus berkembang, dinamika realitas dari dan yang berdiri di balik layar atau sebelum dunia. Kemudian, antitesis dari ide yang berada di luar dirinya yaitu ruang adalah alam. Alam terus berkembang setelah mengalami taraf perkembangan kehidupan mineral dan tumbuhan ke dalam diri manusia. Dan dalam diri manusia terdapat kesadaran yang membuat ide menjadi sadar akan dirinya sendiri. Kesadaran inilah yang disebut Hegel sebagai roh. Jadi, sejarah adalah proses yang dilalui oleh roh untuk menyadari dirinya sendiri. Salah satu quotes dari Hegel yakni, "What is reasonable is real, that which is real is reasonable." Yakni semua yang masuk akal itu nyata, dan semua yang nyata pasti masuk akal.
Maksudnya di sini adalah semua yang masuk akal itu nyata. Maka jika ada omongan yang aneh dan tidak masuk akal, berarti omongan tersebut tidak nyata. Dan semua yang nyata itu masuk akal itu karena di balik yang nyata pasti ada alasan atau reasoningnya. Nah, sejarah juga begitu. Tidak ada sejarah yang tidak masuk akal kalau memang itu terjadi. Maka semua proses historis di balik itu pasti ada alasan atau reasonnya. Itulah yang kita kejar untuk menemukan pola sejarah sehingga kita tahu sejarah itu nanti hendak menuju kemana. Lalu ruh dunia atau akal dunia. Ruh dunia atau akal dunia yaitu kecenderungan umum, tren, paradigma, kecenderungan universal hari ini. Jadi dunia ini itu ada polanya. Semakin lama manusia, maka semakin maju menuju pengetahuan dan kesadaran diri yang makin meningkat atau berkembang. Menurut Hegel, zaman itu bergerak ke semakin rasional. Jadi, semakin ke depan manusia itu, maka semakin rasional pula pemikirannya. Ruh dunia merupakan kesadaran berproses dari ruh subjektif atau kesadaran individu yang berkembang lebih tinggi dalam masyarakat menjadi ruh objektif, yakni kesadaran sosial, lalu berkembang lagi menjadi ruh mutlak dalam seni, akidah, dan filsafat. Hal ini dijelaskan Hegel dalam Fenomenologi Ruh. Ruh dunia atau akal dunia ini diperoleh melalui penulisan sejarah filosofis. Yang diungkapkan ialah kesadaran sejarah yang dari situ orang akan paham karakter sejarah dan proses sejarah. Esensi sejarah yakni rasionalitas dan kebebasan. Sejarah bergerak linear, gerak ke arah rasionalitas dan kebebasan yang semakin besar. Sejarah dimulai dari kekurang bebasan ruh dunia yang kurang sadar diri. Dimulai dari orang timur. Orang timur telah tahu bahwa manusia itu bebas, namun kebebasannya hanyalah aksidensi dari alam. Alam pikiran manusia masih dikuasai oleh bayang-bayang kekuasaan alam yang serba misterius. Dapat dikatakan pula orang timur, yakni dunia oriental, itu tidak bebas karena kesadarannya masih kisaran paling awal, yaitu kesadaran aku yang individual dan kalah di hadapan alam karena ilmunya yang belum berkembang. Lalu kesadaran akan kebebasan lahir di Yunani dan Romawi, namun hanya sebagian saja, tidak secara menyeluruh atau utuh, yang dikarenakan masih adanya perbudakan dan masih banyak penindasan, sehingga kebebasan tumbuh bagi sebagian manusia sifatnya terbatas dan sementara saja. Maka bangsa Jerman di bawah pengaruh agama Kristen yang benar-benar mencapai taraf kesadaran dirinya yang utuh, bahwa manusia sebagai manusia adalah bebas. Bangsa Jerman bagi Hegel adalah model ruh dunia yang sadar diri mencapai kematangan sejarah, yaitu kebebasan. Tokoh filsafat abad ke-19 yang kedua yaitu Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer lahir di kota Danzig pada 22 Februari 1788. Kedua orang tuanya berasal dari keluarga pedagang tersohor di Danzig. Tahun 1797, Schopenhauer dikirim ke Prancis di sekolah Le Havre untuk belajar bahasa Prancis. Pada tahun 1799, Schopenhauer sekolah di Hamburg yang bertempat di Inggris sambil mempelajari bahasa kota setempat. Dia juga menulis laporan tentang kebahagiaan hidupnya di Prancis saat itu. Tapi di situ ia membenci bualan dan kemunafikan. Pada saat ayahnya meninggal, Schopenhauer mendapat sejumlah warisan, sehingga membuatnya mampu melanjutkan studinya di Universitas Göttingen di tahun 1804. Lalu mendaftarkan dirinya untuk masuk ke Fakultas Kedokteran. Namun pada tahun 1811, ia pindah ke jurusan filsafat dan pada tahun ketiga, ia pindah ke Universitas Berlin tempat Fichte mengajar. Pada tahun 1820, dia menjadi dosen privat di Berlin dan banyak mengecam Hegel dengan melangsungkan kuliah-kuliahnya yang sama dengan kuliah Hegel.
Lantaran gagal memikat pendengar Hegel, ia segera menghentikan penyampaian kuliahnya. Schopenhauer meninggal di Frankfurt di tahun 1860 pada tanggal 21 September. Lanjut pada pemikiran Schopenhauer, yaitu tentang will atau kehendak. Menurut Schopenhauer, hidup adalah penderitaan dan kejahatan. Salah satu dasar dari filsafatnya bahwa alam semesta itu digerakkan dan dikendalikan oleh kehendak atau will. Schopenhauer percaya bahwa humanitas atau kemanusiaan telah dimotivasi hanya oleh dasar hasrat atau desire yang ada dalam dirinya, atau dalam bahasa Schopenhauer disebut dengan kehendak untuk hidup, yaitu will to life, yang secara langsung mengatur sekaligus menata semua perilaku manusia, baik yang bersifat fisikal maupun metafisikal. Bagi Schopenhauer, kehendak manusia yang sia-sia, ilogikal, liar, merupakan dasar perilaku bagi semua manusia yang hidup dalam dunia. Hasrat mempunyai power yang besar, tidak hanya mengarahkan keinginan dan perilaku saja, namun juga persepsi manusia. Hasrat memiliki pengaruh terhadap cara manusia dalam mempersepsikan suatu objek. Hasrat ini tak akan pernah terpuaskan dan terus menuntut untuk dipenuhi. Kehendak atau will menurut Schopenhauer juga disebut dengan ada pada dirinya sendiri, yaitu das Ding an sich. Dalam gagasannya Kant, Estetika dan seni. Bagi Schopenhauer, hasrat manusia atau dengan kata lain kehendak menyebabkan penderitaan dan kesedihan. Kontemplasi estetik merupakan salah satu jawaban, akan tetapi sifatnya hanya temporal atau sementara untuk menghadang penderitaan dan kesedihan tersebut. Musik juga memberikan pengalaman yang mendalam. Dalam gagasan Schopenhauer mengenai estetika, selama pengalaman itu tidak menyadarkan diri di atas atau di tengah-tengah fenomena yang direpresentasikan di pengalaman estetik terhadap musik maupun mengatasi kehendak itu sendiri, bukan suatu jalan bagaimana keberadaan kehendak muncul dalam individu. Etika, teori moralitas. Schopenhauer mengusulkan 3 dorongan moralitas utama, yaitu perasaan senasib, kebencian, dan egois. Dasar pemikiran etika bela rasa ini adalah bahwa menurut Schopenhauer semua makhluk hidup berasal dari satu kehendak yang sama, yakni kehendak purba. Dengan kata lain, bahwa penderitaan makhluk lain merupakan penderitaanku, dan juga sebaliknya, karena aku melihat diri aku sendiri dalam diri yang lain, orang atau makhluk lain. Etika bela rasa ini merupakan, menurut Schopenhauer, merupakan etika yang mampu mengatasi kehendak yang melahirkan kesengsaraan. 3. Auguste Comte. Auguste Comte yang lahir di Montpellier, Prancis pada 19 Januari 1798, Comte kemudian masuk sekolah pada 1814 di Paris. Sekolah tersebut dulunya untuk melatih insinyur militer, namun kemudian diubah menjadi sekolah umum untuk pengetahuan umum. Hanya bertahan 2 tahun, Comte harus berpindah sekolah pada 1816. Di saat tempat baru, Comte mendapatkan ilmu pengetahuan matematika dan jurnalistik. Comte juga menghabiskan waktu dengan membaca buku filsafat dan sejarah. Dirinya sangat tertarik dengan para pemikir beberapa tatanan dalam sejarah manusia. Tahun 1826, Comte mulai melakukan pengenalan ilmu sistem filsafat positif. Bahkan pada 1828 hingga 1829, dirinya berhasil mempublikasikan filsafat positif pada sebuah buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Dari tahun 1832 hingga 1842, Comte merupakan seorang pengajar dan penguji di beberapa sekolah. Namun pada tahun
tahun terakhir dirinya bertengkar dengan pihak sekolah dan harus kehilangan pekerjaannya. Comte menikahi Coraline Machine pada 1825, namun pernikahan itu kandas di tahun 1842. Kemudian kehidupan Comte kemudian didukung penuh oleh murid-muridnya di Prancis. Comte menghabiskan waktunya dengan menyusun beberapa karya besar, ialah bahkan dirinya menyelesaikan formula sosiologinya. Comte meninggal dunia karena penyakit kanker yang dideritanya pada tahun 1857. Pemikiran Comte. Bagi Comte, pengembangan pengetahuan manusia baik perseorangan maupun secara keseluruhan mulai 3 zaman. Zaman teologis. Zaman ini manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala tersebut. Di sini orang-orang percaya bahwa mereka berada pada tingkatan yang lebih tinggi dari pada makhluk-makhluk insan biasa. Pada zaman teologis ini dibagi menjadi 3, yaitu animisme, politeisme, dan monoteisme. Zaman metafisis. Pada zaman ini manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang tadinya bersifat adikodrati diganti dengan kekuatan yang memiliki pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam. Zaman positif ini dianggap Comte sebagai zaman tertinggi dari kehidupan manusia. Pada zaman ini manusia membatasi diri dalam penyelidikannya pada fakta-fakta yang ada atas dasar observasi dan menggunakan rasionya. Manusia berusaha menetapkan relasi atau hubungan persamaan sesuai urutan yang terdapat antara fakta. Positivisme muncul abad ke-19, dimotori oleh sosiolog Auguste Comte. Dengan buah yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Positivisme merupakan peruncikan tren pemikiran sejarah berat modern yang telah mulai menyisir sejak ambruknya tatanan dunia abad pertengahan, mulai rasionalisme dan empirisme. Positivisme adalah sorotan yang khususnya terhadap metodologi dalam refleksi filsafatnya. Dalam positivisme, kedudukan pengetahuan diganti metodologi, dan satu-satunya metodologi yang berkembang secara meyakinkan secara Renaissance dan sumber pada masa Augelarung dan metodologi ilmu-ilmu alam. Filsafat positivistik Comte tampil dalam studinya tentang sejarah perkembangan alam pikiran manusia. Auguste Comte terkenal dengan penjenjangan sejarah perkembangan alam pikir manusia, yaitu teologik, metafisik, dan positif. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.